Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ali Sakti Ramdan Sarapia, dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Sebelum saya menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bidang keilmuan saya, yakni ilmu hukum tata negara, hukum administrasi, serta ilmu perundang-undangan. Namun dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah hukum tata negara sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Mata kuliah hukum tata negara berbobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 2. Mata kuliah hukum tata negara merupakan mata kuliah yang wajib dipelajari mahasiswa sebelum mempelajari mata kuliah hukum administrasi negara, hukum konstitusi, ataupun hukum pemilu dan partai politik maupun ilmu perundang-undangan pada semester-semester selanjutnya. Dalam RPS yang telah disusun dan diperiksa oleh koordinator mata kuliah hukum publik, dijelaskan bahwa output dari mata kuliah hukum ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep hukum tata negara dalam arti luas dan sempit, serta bagaimana sistem penataan negara di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai kedudukan konstitusi dalam sebuah negara, ruang lingkup serta dimensi konstitusi di Indonesia. Dan terakhir, ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis konstitusi secara teoritis berdasarkan sistem pemerintahan suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam melakukan pengajaran mata kuliah hukum tata negara. Saat ini, kita telah menggunakan paradigma pembelajaran student-centered learning yang memfokuskan pembelajaran pada keaktifan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran student-centered learning, terdapat beberapa tahapan metode yang harus digunakan, misalnya membuat grup diskusi untuk memecahkan isu maupun masalah hukum yang aktual. Selanjutnya, terhadap isu hukum tersebut ditelaah berdasarkan metode problem-based learning yang menekankan titik pemecahan masalah atas isu hukum yang dihadapi. Metode ini tepat dan efektif karena dapat mendorong kemampuan analisis mahasiswa terhadap permasalahan ketatanegaraan serta melahirkan solusi-solusi cerdas dan terbarukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Output yang hendak dicapai dalam metode ini diharapkan mahasiswa mampu menuangkan hasil pemikiran kritis dan terbarukan tersebut dalam bentuk jurnal yang terindeks nasional ataupun internasional. Selanjutnya, dalam RPS mata kuliah hukum tata negara, pertemuan yang direncanakan adalah sebanyak 16 kali. Referensi yang digunakan terdiri dari buku dan jurnal serta peraturan perundang-undangan. Dalam pertemuan-pertemuan perkuliahan, pada pertemuan awal semester, selain kontrak perkuliahan, mahasiswa diajarkan mengenai konsep-konsep utama ketatanegaraan, misalnya perihal sistem ketatanegaraan, lembaga-lembaga negara, serta konstitusi negara. Kemudian, pada pertengahan semester, mahasiswa menempuh ujian tengah semester yang dapat berupa lembar kerja ataupun tugas lapangan. Lalu pada akhir semester, bahan materi yang disajikan difokuskan untuk menghadapi ujian akhir semester. Sistem penilaian dalam pertemuan mata kuliah ini yaitu kehadiran sebanyak 20%, tugas 10%, UTS 30%, UAS 40%. Terkait dengan kehadiran, mahasiswa diwajibkan untuk menghadiri perkuliahan sebanyak minimal 75% dengan saran keaktifan sehingga terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita simak sesi mengajar saya di dalam kelas perkuliahan. Waalaikumsalam. Selamat sore. Apa kabarnya, sehat ya? Walaupun sudah sore, tapi kita coba untuk kembali mengulang perkuliahan kita, ya. Dalam hal ini kita mempelajari mata kuliah hukum tata negara. Bidang pembelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai konstitusi. Jadi untuk brainstorming, mengingatkan kembali kepada saudara sekalian bahwa ternyata konstitusi itu jauh lebih luas daripada undang-undang dasar, ya. Hal itu bisa dibuktikan dari pengertian para ahli yang telah memberikan definisi, baik definisi secara etimologis ataupun definisi secara terminologis berkaitan dengan pertanyaan mengenai apa itu konstitusi, ya. Sehingga kita mengetahui dari situ bahwa konstitusi itu jauh lebih luas dari undang-undang dasar, ya.
Nah, dalam slide yang ada di depan kita lihat pengertian daripada konstitusi itu bisa kita kembangkan lagi. Kalau kita mau melihat per definisi seperti Oxford Dictionary Law, ada 3 hal yang bisa kita lihat inti daripada konstitusi. Pertama, satu, konstitusi bukan saja aturan tertulis, berarti ada aturan-aturan yang tidak tertulis lagi, yang juga disebut sebagai konstitusi. Yang kedua, yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah. Jadi maksudnya adalah ketika kita bicara tentang konstitusi itu tidak hanya mengatur struktur pemerintahan pusat dan struktur pemerintahan daerah saja, ya. Yang selama ini kita lihat kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu kalau dibuka hanya ada 2, pengaturan mengenai sistem yang ada di pusat sama sistem pemerintahan yang ada di daerah. Tetapi kalau dalam konteks konstitusi ternyata nilainya lebih luas lagi, karena sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya ada unsur paradigma, ya kan, dalam penyusunan konstitusi. Dan yang ketiga, konstitusi itu mengatur mengenai mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Kenapa kemudian antara warga dengan negara dan warganya? Karena kita tahu ada yang namanya asas demokrasi. Asas demokrasi itu intinya pemerintahan berbasis rakyat, yang berbeda dengan sebelumnya bahwa pemerintah negara itu dapat dilakukan berdasarkan kekuasaan. Nah, di era demokrasi, konstitusi disusun untuk menjembatani negara di satu sisi dan warga negara di sisi lain. Nah, tanpa ada unsur itu, konstitusi tidak dapat disebut sebagai konstitusi. Bahkan kalau kita melihat pada sejarah konstitusi yang ada di Eropa, misalnya dalam hal ini Inggris, ya. Tapi coba kita masuk lagi lebih dalam tentang konstitusi. Menurut Ware, ini namanya Kenneth Clinton Ware, salah satu bapak konstitusi, ya, yang dijuluki sebagai bapak konstitusi, mengatakan pada dasarnya kalau kita bicara tentang konstitusi itu hanya 2, ya. Pertama, untuk menggambarkan keseluruhan sistem suatu negara atau kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan baik sifat legal maupun non legal. Kalau yang sifatnya legal itu yang sering kali kita katakan dia berbentuk dokumen, ya. Non legal berbentuk non dokumen, berarti bisa disebut sebagai kebiasaan, ya. Masih ingat kan yang ketatanegaraan Inggris, mereka tidak punya dokumen konstitusi seperti kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, terdiri dari kebiasaan-kebiasaan. Itu yang dimaksud dengan non legal. Jadi ada peraturan yang sifatnya formil atau non formil, ya, yang legal atau non legal. Yang kedua, konstitusi itu digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, ya, yaitu untuk menggambarkan kumpulan peraturan yang biasa dihimpun dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat. Nah, ini yang biasa kita sebut Undang-Undang Dasar, ya. Dalam Undang-Undang Dasar itu diatur mengenai bagaimana suatu negara berikut sistem pemerintahannya serta bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kalau kita konteksnya negara kesatuan. Tapi kalau konteksnya negara federal, berarti yang diatur adalah mengenai federalismenya, ya. Jadi dalam negara sistem pemerintahan federal itu biasa ada istilah negara dalam negara, ya. Kalau dalam konteks Amerika, negara Arizona dan sebagainya, itu kan mereka negara yang berdaulat, tetapi bersedia mengikat diri dalam satu united, makanya namanya United States. Berbeda misalnya dengan Uni Eropa. Kalau di Uni Eropa, negara-negara misalnya Belanda, terus kemudian Jerman, Italia, termasuk Inggris yang kemarin baru keluar dari Eropa, itu bersedia melakukan kerjasama, tapi tidak mengikat diri. Makanya tidak menghasilkan nama baru. Mereka hanya cuma Uni Eropa, bukan United States. Ya, ada negara baru yang muncul dari negara-negara yang berdaulat. Bedanya dengan kita di kesatuan, daerah-daerah yang mengikat diri menjadi satu, maka disebut sebagai negara kesatuan. Oleh sebab itu hierarkinya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi kalau nanti kita akan mempelajari tentang perbedaan-perbedaan sistem tersebut itu bisa kita lihat dari sistem pemerintahannya. Karena pasti ada yang beda. Misalnya kita Indonesia sama Inggris sama-sama negara kesatuan kan,
tetapi dia berbeda di mengenai sistem pemerintahannya. Kita di sini presidensil, tapi di Inggris itu dia parlementer. Jadi walaupun kedua-duanya kesatuan, tapi tidak sama dari sistem pemerintahannya. Ya, jadi kita akan bicara apa itu sistem pemerintahan presidensil, apa itu sistem pemerintahan parlementer. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai bagaimana sebuah konstitusi itu dikualifikasi. Artinya ketika berbicara sebuah konstitusi dikualifikasi, biasa disebut teori konstitusi. Nah, beberapa teori konstitusi itu memang selalu berdasar pada pengalaman yang ada di setiap negara. Cuma dari beberapa teori konstitusi yang sudah ada, kita dapat menghimpun beberapa. Misalnya di sini ada yang namanya konstitusi formil, konstitusi tertulis dan tidak tertulis, lalu kemudian juga konstitusi fleksibel dan rigid. Ya, beberapa diantaranya misalnya konstitusi formil dan material, lalu konstitusi tidak tertulis dan tertulis itu sudah pernah saya gambarkannya dalam pertemuan sebelumnya, walaupun belum spesifik. Kalau kemarin yang konstitusi tertulis dan tidak tertulis sudah belum? Sudah masuk belum kita? Sudah? Sudah. Berarti sekarang kita coba melihat lagi. Nah, kalau konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi tertulis biasa diidentikan dengan konstitusi yang tertuang dalam satu naskah atau dokumen, misalnya konstitusi Indonesia, Amerika dan sebagainya. Sedangkan konstitusi tidak tertulis diidentikan dengan konstitusi yang tidak dituangkan dalam satu naskah atau dokumen. Jadi contohnya jelas. Memang pada saat kita berbicara secara teori tanpa melihat fisiknya itu agak menyulitkan, ya, apalagi bagi saudara-saudara sekalian. Kan sulit juga kita pergi ke Inggris misalnya hanya untuk mengidentifikasi konstitusinya seperti apa. Nah, kalau di basis kita dunia IT sekarang, kita ingin melihat dasar gampang, tinggal buka websitenya lalu download. Tapi kalau kemudian konstitusinya seperti negara Inggris, kan ada setengah mati kan melihatnya seperti apa, karena Inggris itu kumpulan jurisprudensi yang tadinya itu tidak tertulis dihimpun menjadi satu, ya? Dan itu disebut dengan konstitusi tidak tertulis. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau konstitusi tertulis itu biasanya segala sistem sudah diatur di dalam sebuah konstitusi. Kelebihannya mudah diakses, didapatkan, dibaca, dan dimengerti isinya. Kalau kelemahannya, ketika kita menuliskan sesuatu, berarti sesuatu itu sudah mulai terbatas, ya, karena sudah per definisi. Nah, berikut juga dengan konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen atau konstitusi tidak tertulis. Ya. Jadi konstitusi tidak tertulis itu kelebihannya satu, kepastian hukum cepat bukan kepastian hukum, ya, keadilan hukum bisa segera didapatkan karena memfokuskan keputusan pada pengetahuan hakim. Ya, jadi kalau kita ilmu hukum itu kan selalu menjadikan hakim sebagai salah satu sumber hukum. Ya, dia berbeda dengan hal-hal yang ada sifat politisnya seperti undang-undang. Ya, kalau kita bicara undang-undang memang peraturan hukum, tetapi kita tidak bisa menolak fakta bahwa undang-undang itu dibentuk oleh lembaga politik. Setuju nggak? Iya kan? Karena mekanisme pemilihan, pembentukan undang-undang syarat sekali dengan mekanisme politik. Mulai dari kemudian misalnya perencanaannya, lalu kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, terus pengundangan dan penyebarluasan, itu kan mekanisme yang sifatnya hukum paling di mana? Di penetapan aja, ya kan? Mulai dari perencanaan sifatnya sudah politis, lalu kemudian mulai penyusunan, apalagi, ya, orang bersidang, lalu kemudian di dalamnya itu dicoba untuk dicarikan win-win solution. Ya, biasanya ada yang namanya lobby-lobby, dan itu biasa terjadi, ya, dan tidak bisa dihindari. Misalnya kubu A, kubu B membahas sebuah undang-undang deadlock, ya, hasil pembahasan itu tidak mungkin secara formal tidak dilaksanakan dalam bulan, tetapi bisa disepakati di
luar forum, ya, itu hukum tidak terlalu mengatur hal tersebut. Maka ketika kita masuk lagi sudah masuk dengan kesepakatan. Ya. Jadi inilah kemudian kita sebutkan bahwa ada kelemahan daripada konstitusi yang sifatnya tertulis dan juga konstitusi yang sifatnya tidak tertulis. Tetapi ada kriteria tertentu di Indonesia, ya, karena memang di Indonesia itu kita selain memiliki konstitusi yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar, kita juga memiliki beberapa yang tidak tertulis, yang sudah sering kita jelaskan. Tetapi secara formil, ya, banyak sekali hal-hal yang memang sudah seharusnya diturunkan dalam level undang-undang. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara tentang salah satu isi konstitusi adalah mengenai sistem pemerintahan negara. Ada nggak yang pernah mendengar undang-undang tentang kepresidenan? Nggak ada kan? Undang-undang kementerian ada. Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD ada. Namanya undang-undang MD3. Iya kan? Ada. Satu-satunya undang-undang yang tidak ada adalah mengenai sistem pemerintahan kita itu, kekuasaan pemerintah negara di pasal 4 ayat 1 dan seterusnya Undang-Undang Dasar mengatur tentang kekuasaan presiden. Ya, kita belum punya undang-undang yang mengatur tentang itu, belum ada kan? Undang-undang tentang kepresidenan atau keresidenan itu belum ada. Ya, maka kita melihat ketika pemerintah, misalnya dalam hal ini presiden, dia bertindak, itu kan konstitusi tidak mengatur secara signifikan. Misalnya Pak Jokowi bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu kan kabur. Iya kan? Dia bertindak sebagai badan hukum publik atau badan hukum private, kabur. Kalau kita bicara tentang bagaimana Jokowi dalam perspektif kepala pemerintahan dan kepala negara, itu sampai sekarang secara teoritis sulit dibedakan. Ya, misal kalau Pak Jokowi dia keluar negeri, dia sebagai presiden atau sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, karena dia tidak mengurusi administratif. Ya, tapi kalau kemudian misalnya Pak Jokowi lagi bikin kebijakan tentang waduk, ya, itu sebagai kepala negara atau kepala administratif dalam negeri, kepala administratif. Tapi sayangnya di Undang-Undang Dasar tidak diatur. Oleh sebab itu kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu percampuran antara kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah itu menjadi kabur. Maka kalau dalam perdebatan forum hukum itu disebut bahwa presiden bukan simbol negara. Setuju nggak? Sulit kan? Ini nggak sih simbol negara itu seperti apa? Kalau politisi menolak untuk melihat presiden sebagai simbol negara. Tetapi memang di dalam konteks ketatanegaraan Amerika misalnya, itu presiden memang disebut sebagai simbol negara. Hanya memang disebut simbol negara barangkali karena dia konsepnya federalisme. Kita kan unitarian, kesatuan kan, sehingga mau disebut sebagai kepala daerah itu ada kepala negara, ya, agak setengah mati, ya. Lalu kemudian juga misalnya presiden bertindak di dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara tingkat pusat dan di daerah. Kita tahu bahwa pusat dan di daerah kan ada perbedaannya, ya kan? Ada satu yang berkaitan dengan kewenangan pusat dan kewenangan di daerah, ya. Jadi hal-hal tersebut hanya kemudian diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah. Ada yang tapi nanti saudara akan kita belajar satu di semester 6, ya, hukum pemerintah daerah. Itu dia mengenai kewenangan pemerintah pusat di daerah. Ya. Jadi kita lihat, walaupun kita ada undang-undang dasar yang tertulis, tetapi ada beberapa hal yang sifatnya tidak tertulis, tidak dituliskan. Ya.
Kapan kemudian presiden disebut sebagai kepala daerah? Kepala daerah, kepala pemerintahan, dan kapan dia disebut sebagai kepala negara? Tapi apakah itu menjadi persoalan? Apakah presiden tidak dapat melaksanakan kewenangan? Tentu boleh. Ya kan? Berarti ada sesuatu yang sifatnya tidak tertulis, tetapi daya ikatnya sama seperti konstitusi yang tidak tertulis. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Tadi Bapak menjelaskan bahwa dimensi konstitusi itu lebih luas dari undang-undang dasar. Nah, pertanyaan saya, apakah Pancasila termasuk konstitusi atau undang-undang dasar? Bisa Bapak jelaskan? Bagus sekali pertanyaannya. Apakah Pancasila termasuk konstitusi ataukah bukan? Ya? Atau dia termasuk konstitusi dalam bentuk tertulis atau tidak? Jadi kalau saudara pernah mengingat, saya pernah membuat sebuah challenge ya. Pancasila itu yang mana? Yang di luar dari Undang-Undang Dasar atau yang di dalam Undang-Undang Dasar? Yang di alinea keempat, ya kan? Nah, kalau kemudian kita mengatakan bahwa Pancasila itu adalah hukum dalam bentuk tertulis, berarti letaknya Pancasila itu ada di alinea keempat. Ya, berarti satu paketlah antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tetapi kalau kita menggunakan paradigma, misalnya seperti salah seorang ahli ya, namanya Hans Kelsen, yang memiliki teori jenjang norma, disebutkan bahwa norma dasar itu bukanlah peraturan hukum, tetapi membawahi peraturan hukum. Nah, dalam pandangan banyak ahli, Pancasila itu tidak disebut sebagai norma yang sifatnya tertulis. Bahwa dia tertulis itu bukan berarti dia adalah norma tertulis, tetapi hanya dituliskan untuk kemudian dapat diakses atau dibaca. Nah, oleh sebab itu Pancasila yang kemudian kita kenal sekarang ini dalam bentuk kalimat adalah wujud kristalisasi dari pemikiran-pemikiran yang kemudian dituangkan dalam alinea. Jadi ketika kita katakan bahwa Pancasila itu adalah hukum yang tertulis, kalau konteksnya alinea keempat, iya, dia hukum tertulis. Tetapi kalau kita mau menggunakan paradigma yang lebih luas, bahwa Pancasila itu adalah terdiri dari norma dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, ya, berarti sifatnya itu bisa tidak tertulis, terlepas dari bahwa selama ini Pancasila itu tertulis atau tidak, ya, kira-kira begitu. Ada yang lain? Silakan. Ya, boleh. Tadi Bapak sempat jelaskan perbedaan antara konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Pertanyaan saya Pak, konstitusi Indonesia itu termasuk konstitusi rigid atau konstitusi fleksibel? Ya, begini ya. Sebenarnya cara mudah untuk melihat mana konstitusi yang rigid dan konstitusi yang fleksibel itu dilihat dari tata cara perubahannya. Ya, kalau kemudian prosedur perubahan konstitusi itu dikatakan menempuh syarat-syarat tertentu yang cukup berat, maka konstitusi itu disebut konstitusi yang rigid. Tetapi kalau misalnya sebuah konstitusi, prosedur perubahan itu menempuh syarat-syarat yang tidak berat, itu berarti disebut konstitusi yang fleksibel. Saya kasih contoh. Kalau kita lihat ketatanegaraan apa itu negara yang di sampingnya Australia itu, Selandia Baru, ya. Selandia Baru itu ketika mereka ingin merubah konstitusi, itu mereka tidak membutuhkan lembaga seperti kita, MPR. Jadi DPR biasa bisa juga langsung merubah konstitusi tanpa ada lembaga khusus. Tapi kalau kita di Indonesia, kita membutuhkan lembaga khusus yang namanya MPR. Baru bisa konstitusi diubah di situ. Ya. Jadi kalau kemudian kita bandingkan, berarti Indonesia itu dia lebih rigid daripada Selandia Baru. Kalau kita lihat misalnya pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Ya, ada kualifikasi 3/4 dan 2/3 di dalamnya.
Ya, lalu kemudian untuk sistem negara kesatuan itu tidak bisa dilakukan berulang. Maka Indonesia itu negara kesatuan bisa dibilang paten. Karena pasal 37 jadi kita mengubah itu. Ya, sudah ada syarat seperti itu yang menentukan supaya DPR dan DPD mereka joint session menjadi MPR dan dihadiri 2/3 anggota baru bisa merubah. Dan kalau misalnya DPR saja nih yang mau merubah konstitusi, tapi DPD nggak mau, berarti kan nggak jadi. Atau DPD yang mau rubah, DPD nggak mau, ya kan? Berarti harus ada kesepakatan dua lembaga politik ini agar supaya tergabung di dalam sebuah lembaga yang disebut MPR. Nah, ini yang disebut sebagai joint session. Kalau dalam konteks negara Amerika, lembaga semacam ini disebut dengan kongres. Nah, di Selandia Baru nggak ada. Di Selandia Baru DPR biasa, ya, itu bisa melakukan perubahan undang-undang dasar. Ya. Tetapi poinnya di sini, saudara, bahwa tidak berarti rigiditas dan fleksibilitas itu menentukan bagaimana konstitusi itu berubah. Contoh realnya, meskipun pada tahun 98 syarat perubahan konstitusi kita itu cukup berat, toh berubah juga. Tetapi Selandia Baru walaupun punya syarat yang lebih sedikit ringan dan tidak berbelit-belit, tetapi mereka tidak merubah, ya kan? Berarti berubah atau tidaknya sebuah konstitusi sebenarnya bukan faktor lembaganya, tetapi warga negaranya. Ya, itu perbedaan antara konstitusi yang sifatnya rigid dan juga yang sifatnya fleksibel. Sebelum bertanya, saya lanjutkan sedikit masalah fleksibel dan rigid. Ya, jadi begini, saudara. Kalau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu yang menjadi hambatan dalam proses perubahan konstitusi, ya, atau undang-undang dasar, ya, itu memang terletak pada sinkronisasi antar kelembagaan. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks presiden melakukan hal-hal yang diisi. Jadi di sini kita harus lebih lebih memahami bahwa ternyata konstitusi itu sangat luas. Sangat luas sampai kemudian meski bentuknya berupa telunjuk, berupa memo saja itu disebut konstitusi, manakala hal tersebut itu dihasilkan dari kekuasaan yang paling tinggi. Kenapa kita pakai konstitusi undang-undang dasar? Karena rakyat dianggap sebagai bagian yang paling tinggi, ya, sehingga bentuknya konstitusi tertulis. Demonstratos itu loh, demokrasi kan, pemerintahan oleh rakyat. Sudah tidak ada lagi yang paling tinggi dari kalau negara kerajaan kan raja baru rakyat. Kalau dalam negara demokrasi tidak ada kerajaan-kerajaan. Ya. Ada raja, tapi sebatas darah, tidak memiliki kewenangan pemerintahan. Ya, jadi saudara harus mengerti bahwa ternyata kesimpulan kita betul di awal tadi bahwa konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Gimana? Sudah lebih? Jadi sekali lagi ya. Ini jadi nanti ini kelas apa? Kelasnya ketinggalan. Soal fleksibel dan rigid. Dan ini pertanyaan yang penting yang nanti akan masuk di UTS. Ya. Jadi artinya dijalankan. Nanti kalau kelas yang A itu nanti saya pakai mekanisme. Ini pakai.